Kalau ada video kita yang sepi penonton, kurang peminat, itu bisa kita lihat di menu analitik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang penyebab penghasilan YouTube kita berkurang. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Penghasilan di dalam YouTube itu sangatlah penting bagi seorang konten kreator atau YouTuber, karena dengan penghasilan atau dengan gaji yang kita dapatkan dari YouTube, kita bisa semangat konten, kita bisa semangat untuk buat video, kemudian kita bisa menghidupi keluarga kita dari YouTube. Itu juga bisa. Hanya saja ketika terjadi problem, yakni berkurangnya penghasilan kita dari YouTube yang awalnya itu banyak, kemudian bisa turun atau bahkan turun drastis. Ini penyebabnya kenapa? Tentu ini harus kita pelajari dan kita ketahui, supaya kedepannya ketika kita sudah monetisasi, channel kita sudah dimonet, sudah menjadi partner YouTube, maka jika terjadi pada channel kita, kita bisa mengantisipasi dan bisa memperbaikinya agar bisa mencapai target yang kita inginkan atau bisa mendapatkan gaji yang maksimal untuk diri kita. Oleh sebab itu, langsung saja kita bahas penyebab terjadinya penghasilan YouTube kita itu berkurang. Yang pertama, penyebab terjadinya penghasilan YouTube berkurang itu dikarenakan karena satu, konten kita itu berubah, niche-nya berubah, topiknya berubah. Contoh, awalnya itu konten kita membahas tentang masak, di pertengahan jalan kita berubah, yang awalnya masak kemudian menjadi vlog harian, kemudian menjadi video tutorial atau channel tutorial, akun tutorial. Ini juga berpengaruh ya, berubahnya dari topik satu ke topik yang lain. Ini bisa menyebabkan berkurangnya penghasilan YouTube kita. Oleh sebab itu kita harus konsisten pada satu niche ya, satu topik, satu ide, satu pembahasan yang ada dalam video kita. Kalau kita melenceng di tengah-tengah jalan, kita kok membelot, bengkong, maka ini salah satu penyebab berkurangnya penghasilan atau gaji di YouTube. Kemudian penyebab yang kedua yang bisa menyebabkan penghasilan YouTube kita itu berkurang dikarenakan kita jarang upload video. Jadi sebagai konten kreator, tentu sejak awal kita harus konsisten upload video, konsisten membuat video, konsisten konten, bikin video, ngedit video, kemudian kita upload. Ini salah satu yang harus dipegang teguh oleh seorang YouTuber atau konten kreator yang bergelut di dunia YouTube. Itu harus konsisten mengupload video. Apabila kita di pertengahan jalan malas membuat video, kemudian tidak mau upload video, maka alamat pastinya penghasilan kita akan berkurang. Dan konsisten ini bisa kita artikan setiap hari kita bisa upload video, mungkin sehari satu video atau 2 video atau 3 video, ya tergantung kemampuan kita, atau 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 3 kali. Dan jangan sampai mungkin beberapa bulan kita tidak upload. Sudahlah, kalau beberapa bulan kita upload, alamat pasti penghasilan kita akan berkurang. Tidak peduli apakah itu channel kecil ataupun channel besar, kalau kita tidak mau upload video, maka penghasilan kita akan berkurang. Makanya rata-rata YouTuber itu pastinya mereka akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengupload video, bahkan diusahakan setiap hari pasti upload. Tapi kalau tidak bisa, ya mungkin ada juga yang 1 minggu sekali, bahkan ada juga yang 1 bulan sekali. Tidak masalah, yang penting kita harus konsisten, jangan sampai tidak upload sama sekali. Tentu berbeda antara yang upload setiap hari dengan yang upload 1 bulan sekali. Ini buktikan ya. Kemudian penyebab yang ketiga yang bisa menjadikan penghasilan YouTube kita berkurang, yaitu kita tidak memaksimalkan menu yang telah disediakan oleh YouTube. Menu apa itu? Yaitu menu analitik. Menu analitik yang ada di dalam YouTube Studio. Kalau di HP kita bisa download aplikasi YouTube Studio versi Android ada, atau langsung juga bisa buka websitenya youtube-studio.com juga bisa.
itu kita bisa menganalisa di sana, itu bisa menganalisa channel kita dan juga menganalisa video-video yang telah kita upload. Jadi kalau ada video kita yang sepi penonton, kurang peminat, itu bisa kita lihat di menu analitik tersebut. Kemudian ketika kita lihat kok ada yang sepi, maka kita perbaiki agar video yang sepi itu bisa rame kembali. Kok sudah diperbaiki, judulnya sudah diperbaiki, deskripsinya sudah diperbaiki, tagnya pun sudah diperbaiki, kemudian thumbnailnya sudah diganti, tapi kok masih sepi juga, maka solusinya adalah kita upload lagi. Dalam artian ini biarkan kita upload satu tema lagi ya, sama seperti itu isinya, cuma kita bikin video baru. Jadi judulnya sama, isinya sama, tapi video itu baru. Kita ucapkan, kita sampaikan itu dalam baru, bukan video yang lama kita upload ulang, bukan, tapi video lama kita perbarui lagi, kita upload lagi dengan versi yang terbaru. Dan insya Allah kemungkinan video ini bisa rame dibandingkan dengan video yang pertama. Ya memang karena YouTube itu kan juga sistem meskipun kita bikin video yang menarik, editingnya pun tidak kita usahakan sedetail-detail mungkin, kita perhatikan sudah bagus menurut kita, menurut orang lain pun sudah bagus, belum tentu menurut YouTube itu bagus. Karena channel atau video yang bagus menurut YouTube itu, pertama, ini adalah ciri-ciri channel yang bagus menurut YouTube ya, banyak like, ini yang pertama ya. Kemudian banyak yang komen, di samping banyak like dan komen juga banyak yang menonton. Selain banyak yang menonton, juga diperhatikan durasi tontonnya itu perlu, jadi kita perhatikan di menu analitik tersebut. Ini adalah ciri-ciri video yang menarik menurut YouTube. Jadi tidak harus editingnya bagus, tidak harus topiknya menarik, enggak, belum tentu ya. Topik menarik, isi bagus, editing bagus, menurut YouTube itu bagus, tidak tentu. Tapi ini adalah pendukung dalam artian pendukung bagi penonton. Ketika orang menonton video kita dan tertarik, tentu mereka akan subscribe, mereka akan komen berterima kasih karena video kita itu bermanfaat, informatif, kemudian menghibur. Ini perlu kita buat video yang seperti ini, video yang jenis ini. Ini merupakan ciri video yang disukai oleh YouTube, yaitu banyak like, banyak komen, banyak viewer, kemudian durasi tonton itu panjang. Dalam artian itu ditonton durasi full sampai selesai ditonton. Dan penyebab yang terakhir yang bisa menjadikan penghasilan YouTube kita itu berkurang disebabkan oleh kita melakukan sub for sub atau saling tonton, saling menonton dengan orang lain, yang mana kita melakukan itu dengan cara yang salah. Contoh, kita sub for sub dengan channel kecil, maka yang terjadi nanti rekomendasi video kita itu direkomendasikan kepada channel yang kecil. Oleh sebab itu ketika video kita direkomendasikan ke channel yang kecil, maka otomatis penontonnya pun juga kecil, juga sedikit. Beda kalau kita melakukannya dengan cara benar. Contoh, ketika kita melakukan sub for sub dengan channel-channel yang kecil, ya rata-rata yang melakukan sub for sub yang saling tonton itu mereka channel yang kecil, karena mereka masih mencari subscribe dan juga mencari jam tayang, 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Oleh sebab itu ini harus diperhatikan, kita harus berhati-hati karena bisa merusak rekomendasi YouTube. Di samping itu, yang kita ajak sub for sub itu biasanya bukan satu tema. Contoh, kita itu melakukan sub for sub dengan channel mancing, sedangkan channel kita itu tentang YouTube. Maka salah itu. Seharusnya satu tema agar rekomendasi video kita itu tidak rusak.